Nih balik lagi ke POV Dapur. Kali ini kita bareng siapa nih? Rahmat Rahmat. Sebagai apa Mas Rahmat? sebagai headset. Headset. Oke. Pertanyaan pertama. Udah berapa lama Rani? Hmm? eh di sini sudah 6 bulan kurang lebih. Sini Saya 6 bulan ya? join di dapur Hmm. MBG Kalau Channel dari pengalaman udah berapa lama? dari 2010. Anjay udah 16 tahun. 2010 di dapur. 16 tahun kurang lebih. 16 tahun ya? Itu levelnya kalau dapur tuh dari mana awalnya? Yang pertama itu dari Cook 3, eh, Cook 2, Cook 1, lalu ke Demi Chef Hmm? untuk jabatannya. Setelah itu Chef de Party. Di atas Chef de Party kita ada Junior Sous Chef atau Sous Chef. Bisa, bentar lu. Kub 3, Kub 2, Kub 1, Cook 1. terus Lalu CDP. Demi chef dulu. Oh, demi chef dulu. Ada demi chef. Terus Ada chef de party, nah, ada sous chef. Sous Atau chef. kalau misalkan sebelum ke sous chef biasanya jabatannya itu junior sous chef. Oke, dipecah nih berarti ya. Iya. 6 tingkatan. Nah, terakhir sampai level mana? Baru head chef. Baru head Setelah chef. head chef biasanya nanti kalau kayak bintang 4 itu ada yang namanya bintang 4 atau bintang 5 ada eksekutif sous chef. Eksekutif sous chef Hmm, baru ke eksekutif chef. banyak banget ya levelannya. Iya. Itu biasanya kalau nyampe ke executive chef itu butuh berapa lama? Dari experience per tahunnya berapa lama? Rata-rata sih kalau lihat saya experience senior saya biasanya rata-rata untuk mencapai ke executive chef itu rata-rata di atas 5 tahun. Kalau cepat juga ya. Kalau emang ini ya. Kalau emang cepet sih 4 tahun juga tergantung balik lagi sih ke skillnya ya. Iya. Skill, knowledge, relasi pasti iya, ngaruh sih ya. relasi. Ya, Biasanya nggak stuck di satu tempat. Dia biasanya loncat atau pindah-pindah. Kalau di hotel ya pindah-pindah hotel dia. Apa namanya? Grow up-nya itu misalkan dari bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah, biasanya kalau udah lama di bintang 5 sekalinya dia turun ke bintang 4, biasanya jabatannya lebih sih. Lebih ya. Terakhir kerja di bintang berapa, Mat? Di bintang 4. Bintang 4. Di bintang 4. Terus kenapa nih kita tanya dulu nih. Kenapa mau join MBG? Kenapa? Kan udah enak, misalkan di bintang 4 kita udah ketakar lah, gajinya udah pasti 2 digit lah. Mendekati mungkin ya. Jadi ngomongin gaji. Ya THP pasti udah di atas 2 digit ya, lah. rata-rata segitu. Apalagi bintang 4 kan. Tapi kalau udah nyampe bintang 5 udah pasti akan mau pindah. Karena kan setahu gue chef-chef yang bintang 4, bintang 5 tuh udah 25 ke atas gitu. Ya rata-rata segitu sih. Belum servisnya kan? Iya, tergantung hotel juga sih, tergantung brandnya. Iya, tergantung brandnya juga. Kalau udah brandnya kuat sih pasti. Kalau udah internasional sih biasanya lumayan tinggi. Nah, baik lagi nih. Kenapa bisa nyasar ke MBG ini? Siapa yang menipu daya? Pak Yusuf. Pak Yusuf yang menipu daya. Ketarik. Nggak ada planning sih sebenarnya untuk ke MBG, tapi karena ya situasional ya, karena emang saya lihat di MBG ini challenge-nya juga lumayan. Kita handle ribuan packs dan nggak ada salahnya juga sih kita masuk MBG dari hotel. Salah satunya sih untuk sharing knowledge. Jadi poin pentingnya saya salah satunya yaitu untuk sharing knowledge, karena menurut saya ini di MBG ini nggak semuanya orang yang berdiri di MBG ini yang emang benar-benar punya knowledge kuat terkait F&B ini. Terutama F&B produk ya gitu. Jadi maksudnya ya saya mau coba di MBG ini supaya saya bisa sharing dengan bisa dibilang kita di MBG ini kan relawan-relawan yang emang umumnya itu zero knowledge gitu aja. Iya, jadi ingat waktu awal join ya Mak, kan pertama kali yang gue bilang ke lu kan gue butuh expertise lu,
karena gue nggak punya kompetensi di bidang hospitality waktu itu gue bilang. Dan challenge pertama yang lo akan hadapi adalah relawan yang zero knowledge. Nah, awalnya lu ketawa-ketawa doang tuh. Iya, emang walaupun sebenarnya sih saya udah tahu kan, saya bekerja sama relawan-relawan yang umumnya emang dia knowledge-nya kurang begitu, bukan ya nggak expert lah ya. Iya, bukan. Beda halnya kita berdiri di hotel yang emang sudah ada seleksi khusus kan kalau untuk masuk ke hotel, terutama yang emang untuk cook ataupun demi chef, ya kita punya standar gitu untuk rekrutmennya. Nah, tapi kan yang ngebedain itu adalah tim size ya. Waktu kita sempat ngobrol kan, memang kalau di hotel, walaupun mereka punya skill, tapi tim size-nya kan hampir setengahnya dari yang di provide sama MBG kan. Sedangkan misalkan kalau contoh lu tim preparing itu mungkin di hotel cuma 4 orang, 3 orang cukup, tapi di sini kan bisa sampai 7, bisa sampai apa gitu. Walaupun beda skillnya beda jauh. Nah, pertanyaan gue, lebih prefer mana? Jumlah pekerja atau lebih prefer skill pekerjanya? Skill. Tetap ya? Skill. Yang efeknya kemana nanti? Hasil. Itu udah pasti kalau udah gitu. Pasti. Walaupun katakanlah lu sama-sama dikasih tugasnya ada 2000 pack. Dengan tim preparing dan pengolahan sama-sama 4 orang di hotel. Terus lu di MBG dikasih 2000, sama-sama tasnya 2000 pack. Tapi tim size-nya 2 kali lipat. 2 divisi itu. Lu lebih prefer mana? Kalau misalkan saya berdiri di MBG ya pasti saya ngambilnya timnya yang emang cukup banyak ya, 2 kali lipat, karena kan balik lagi ke skillnya relawan ini ya kan, untuk menopang semua target supaya cepat selesai kerjaan itu ya. Kita butuh orang yang lebih banyak karena kan balik lagi untuk si relawan ini kan knowledge-nya nggak seperti di hotel. Tapi kalau untuk di hotel itu kita seminimal mungkin ya 4 orang tapi dengan skill yang berbeda gitu. Nah, terus kan udah so far 6 bulan masih waktu yang singkat sebenarnya ya. Artinya kan, tapi lu udah tahu gambarannya karena punya pengalaman yang dulunya sudah 16 tahun. Nah, kalau so far kendala terbesar pada waktu 3 bulan pertama atau 2 bulan pertama deh, kita lihat 2 bulan pertama waktu join MBG, prioritas yang lu harus beresin apa aja? Skill relawan. Di bagian mana ya? Di bagian persiapan. Kenapa nggak pengolahan dulu? Persiapan itu harusnya kan nih, pengolahan kalau misalkan persiapannya nggak beres, ke pengolahannya pun nggak akan selesai, nggak akan beres juga di pengolahannya. Pasti beruntun, permasalahannya itu pasti beruntun karena persiapan itu yang dimana emang dia bisa prepare untuk proses cooking. Jadi kalau misalkan kita nggak beresin dari nol, itu tuntutannya sampai ke pemorsian, sampai ke distribusi. Kalau di MBG itu pasti ada yang namanya keterlambatan, pengolahan juga bakal terkendala karena keterlambatan dari persiapan. Dari ya poin pertamanya harus kita fokusin dari persiapan. Kalau persiapan dari timingnya sudah benar, skillnya udah benar, nanti tinggal ke pengolahannya tinggal kita guiding gimana caranya supaya kita ambil contoh kayak proses masak ayam kita kan ada standar ya, jangan sampai menyentuh danger zone atau di bawah 75 derajat Celcius. Nah, itu kan menarik tuh. Menarik. Nanti di part 2 kita bahas tuh